Ya, oras malita selalu na. Kada mandai na masunay tadi pag sermon nata, bahang sermon dihita, tapos kamahatan bulata di Lukas. Ang di Lukas itu saja ayat 40 sampai ayat 55. Nama bertanya non pamiluhami matu amang situa si hobi begitu. Tenang. Ya. Mereka saya buka ini nomor apa-apa saja, 440 saja. Diau Tuhan Yesus, tenjur mau saya saja. Diau Tuhan Yesus, rasa kudus surena, nado. Terjemah dan dibata bahasa mendidita dia panggil Lukas itu saja ayat 40 dari ayat 55. Masih sore mahita semua mahata dibata gabe di si Maria dipati bulu rohaku do Tuhani. Ai ditatado haite hodina posonaon pahatuau maau ola nion masuk ay masudud doa sini rohana mida akan nama kabiar ibana. Akan nabului dipai jodoh sian habangsa nasida dipabaki doa akan amitnya. Dipai
Dalam Almanak HKBP, tema Minggu ketiga Paskah dinamakan Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nama minggu tersebutlah yang menjelaskan mengapa Nats Epistel mengenai kelahiran Tuhan Yesus ditempatkan setelah perayaan Paskah. Karena kasih setia Tuhan kepada dunia ini tidak berkesudahan. Perikop ini dikenal dengan sebutan nyanyian pujian Maria yang hanya terdapat dalam Injil Lukas. Lukas menulis Injilnya dengan pendekatan historis, sistematis, dan pastoral yang ditujukan terutama kepada Theophilus dan jemaat bukan Yahudi. Tujuannya jelas, supaya pembacanya mengetahui bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus bersifat universal, tersedia bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun status rohani. Nyanyian ini bukan sekedar luapan emosi seorang ibu muda, tetapi sebuah pengakuan iman yang kuat dan dalam. Di tengah keterbatasan, ketidakpastian, dan potensi stigma sosial yang akan mencibirnya, bahkan kemungkinan hukuman derajat yang berlaku saat itu di dalam masyarakat Israel, sebagai perempuan yang mengandung tanpa suami, Maria justru memuji Allah. Ia menyadari bahwa kehadiran Sang Juru Selamat di dalam rahimnya adalah bukti nyata bahwa rahmat Tuhan bekerja melampaui akal pikiran manusia dan dianugerahkan kepada mereka yang takut akan Dia. Kesaksiannya yang mengatakan rahmat Tuhan turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia juga menegaskan bahwa karya keselamatan Allah tidak bersifat sesaat atau kebetulan. Rahmat Tuhan bersifat konsisten, setia, dan berkesinambungan. Allah bekerja dalam sejarah, keluarga, dan generasi melalui orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu sikap hormat, taat, dan berserah penuh kepada kehendak-Nya. 2. Keterangan Nats. Di ayat 46 sampai 47, Maria memulai nyanyiannya dengan pemusatan diri kepada Allah. Pujian ini lahir dari kedalaman batin, bukan dari keadaan yang nyaman. Maria masih muda, belum menikah, mengandung oleh kuasa Roh Kudus, dan beresiko ditolak masyarakat. Namun, justru dalam kondisi rapuh, ia mengakui Allah sebagai Juru Selamat. Ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan Allah hadir bukan ketika hidup kita sempurna, tetapi justru ketika kita menyerahkan seluruh hidup kepada-Nya. Di ayat 48, Allah memperhatikan kerendahan status Maria, seorang perempuan muda dari desa kecil Nazaret tanpa status sosial. Hal itu menegaskan bahwa Allah berkenan kepada yang rendah hati. Inilah karakter Allah yang konsisten. Ia tidak memandang rupa atau jabatan, tetapi hati. Ungkapan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia bukanlah suatu kesombongan, melainkan pengakuan bahwa karya Allah dalam hidup seseorang dapat menjadi berkat lintas generasi. Ayat 49, Maria menyadari bahwa semua yang terjadi pada dirinya bukan karena kemampuannya, tetapi karena kuasa Allah. Kekudusan nama Tuhan menjadi pusat pujian karena keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya, bukan hasil usaha manusia. Di ayat 50, inilah inti tema renungan ini. Rahmat Allah tidak berhenti pada satu generasi. Takut akan Tuhan menjadi fondasi iman yang memungkinkan rahmat itu mengalir terus. Takut akan Tuhan bukan rasa takut yang melumpuhkan, melainkan sikap hidup yang hormat, taat, dan percaya penuh kepada Allah. Di dalam dunia modern sekarang ini yang sering mengabaikan nilai rohani, maka ayat ini menjadi pengingat tentang pentingnya bagi keluarga Kristen untuk menanamkan iman yang hidup kepada generasi berikutnya. Terutama tahun ini HKBP mencanangkan orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Di ayat 51 sampai 53, Maria menggambarkan Allah yang
membongkar struktur kesombongan dan ketidakadilan, yang congkak direndahkan, yang berkuasa dijatuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang kaya diusir dengan tangan hampa. Ini bukan sekedar kritik sosial, tetapi pernyataan teologis bahwa kerajaan Allah berlawanan dengan nilai dunia. Allah menyatakan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh anugerah. Di ayat 54 sampai 55, Maria menutup nyanyiannya dengan mengingat janji Allah kepada Abraham. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan sekedar peristiwa yang kebetulan, melainkan kelanjutan dari nubuat keselamatan Allah yang panjang yang dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya sejak ribuan tahun yang lalu, bahwa Allah tetap setia, sehingga apa yang Ia janjikan Ia menaati. 3. Penutup refleksi. Nyanyian Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 ini mengajak kita untuk masuk ke dalam suasana iman yang dalam dan jujur, dan mengakui Allah tetap setia mencurahkan rahmat-Nya dari generasi ke generasi kepada mereka yang takut akan Dia. Ketika Maria memuliakan Tuhan, ia sedang berdiri di ambang masa depan yang belum pasti. Ia berada dalam posisi di ujung tanduk hukuman berajam sampai mati, di Imamat 20 ayat 10. Namun di tengah ketidakpastian itu, Maria memilih percaya dengan pengakuan iman yang besar. Allah setia dan rahmat-Nya tidak pernah terputus. Rahmat itu tidak berhenti pada satu pribadi, tetapi mengalir melalui keluarga, umat, dan generasi. Sebagai refleksi, sepatutnya kita bertanya pada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah rahmat Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kita? Yang kedua, apakah takut-takut Tuhan masih menjadi nilai utama dalam keluarga dan pribadi kita? Yang ketiga, apakah iman kita hanya hidup secara pribadi semata? Sudahkah kita mewariskannya kepada generasi berikutnya? Allah rindu agar umat-Nya terus mengalir, agar rahmat-Nya terus mengalir melalui kehidupan kita kepada anak-anak, cucu, dan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Takut akan Tuhan, sikap hati yang membuka pintu rahmat, bahwa rahmat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan takut akan Tuhan bukan rasa yang getar yang membuat kita menjauh, melainkan sikap hormat, taat, dan berserah penuh kepada kehendak Allah. Amin. Dengan sahabat mungkin semuanya. Ya, saya tema di Amang Pendeta Manulang. Nama Jahawat Bang Sermon Inang Diakones Dona Tiaman Inang Kapal Bang Sermon Digita Senari. Bapak Ibu, ini firman Tuhan berbicara soal Maria yang bernyanyi, dan ini juga menjadi ayat yang terkenal, nyanyian pujian Maria. Kita membaca soal tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus Tuhan yang Maha. Jadi di sini adalah cerita Maria yang bersukacita. Nyanyian itu dia nyanyikan bukan pada saat dia berjumpa dengan malaikat. Jadi tahu sudah ingat cerita bagaimana perjalanan Maria ini ketika dia dipilih Tuhan menjadi seorang ibu yang harus mengandung juru selamat. Pada saat itu tidak dicatatkan umur pasti berapa Maria ketika dia harus mengandung Tuhan Yesus. Tapi diperkirakan di umur 12 sampai 16 tahun. Jadi itu adalah umur yang masih sangat rentan muda, dan juga tentu dia tidak menerima dengan sukacita. Jadi ketika malaikat berjumpa dengan Maria, dibawa malaikat bahwa Maria akan mengandung, dia tidak bernyanyi. Bahkan dia mempertanyakan soal kehamilan itu, karena kalau penulis mencatatkan Imamat 20 ayat 10, juga tertulis dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Jelas terisi di Papua Tiamahinan, siapapun perempuan yang bertunangan tetapi sudah mempunyai anak, mengandung, maka dia harus dirajam sampai mati. Maka kabar itu bukan menjadi kabar sukacita bagi si Maria ketika dia tahu bahwa dia akan mengandung seorang anak di status dia sebagai seorang tunangan. Maka tidak ada pujian. Kata Maria bernyanyi dan memuji Tuhan, kita baca ternyata setelah dia berjumpa dengan Elisabet.
Jadi setelah dia berjumpa dengan Elisabet, Amanina, kalau kita baca di ayat sebelumnya, bukan perikop kita ini, di ayat 43, ketika Elisabet berkata kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, di sini baru Hosea Ibana Amanina, dia meyakini, atau juga di ayatnya ketika ayat 38 juga ketika dia berkata kepada malaikat itu bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu, barulah di situ Bapak Ibu dia bernyanyi. Jadi perjumpaan dengan Maria itu membuat dia bernyanyi. Berapa lama dia berjumpa dengan Maria anak Elisabet Amanina dicatatkan pada ayatnya yang ke-56. 56 3 bulan. 3 bulan. Jadi dia berjumpa dengan Elisabet itu mungkin saja karena di kondisi masih muda dengan berita dia harus mengandung itu, dia butuh ketenangan, maka dia berjumpa dengan Elisabet yang adalah keluarganya, dan juga butuh waktu 3 bulan untuk dia bersama dengan Elisabet untuk menenangkan diri. Mungkin Amanina barulah di situ dia bernyanyi. Ternyata pujian itu datang setelah dia berjumpa dengan Elisabet. Jadi Minggu Amanina di Almanak Misericordias Domini, Golas Miroha di Jehovah Ditamoon, dengan tema topik bergembira di dalam Tuhan. Jadi Golas Miroha di Amanina seperti Maria yang bersukacita, sukacita dia sebagai seorang ibu yang istimewa dari semua ibu yang ada di dunia ini, karena dia mengandung seorang juru selamat. Lopa tahun turut tadi Amanina ala ngaradebe anak pendeta manulang mengalusi kita. Karena pertanyaan tadi Amanina di 3 termin, ya 2 termin untuk anak nasib 2, termin terakhir untuk dengan full timer. Termin apa rumah di 2-3 orang anak nasib 2, ya. Bukan tahun, hanya aman oleh nama Godek. Silakan aman. Saya si Mariawan, seorang yang rendah hati, sekaligus masih muda, Allah mencari perintah yang berdatang. Alai dengan disebut nami menyambut ayat Oklelodo, ayat kita terdo ayat ekonomi nasional. Perhatian mau koleksion masuk itu. Apakah ini dasar Katolik untuk menyembah Maria? Ada kepedulian dasar boleh tidak? Ya, karena di agama Katolik Maria ini disucikan. Jadi apakah dasarnya di ayat 48 ini menjadi dasar? Agama Katolik membuat Maria menjadi spesial. Ada siapa kita masih orang? Silakan amal situa tambah. Mulai dengan inang song-song inang di pada sermon. Jadi di sana baca di son rahmat Tuhan bersifat konsisten, setia dan berkesinambungan. Kemudian apakah rahmat Tuhan itu sungguh dan suku-suku di son di iman aman. Ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini, ya, apakah yang kita maksud itu lebih ke rahmat Tuhan atau berkat Tuhan? Dia lebih dari berkat doa rahmat. Kalau ada kata konsisten, tidak bisa dengan kalau bersifat konsisten. Jadi artinya seperti si Maria ini berjumpa kembali melihat Tuhan. Jadi dia dapat rahmat Tuhan. Di masa dasar suku-suku napa dua di Injil Lukas 4:11 kadang dikatakan di sini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi di sini maksud itu mengapa dikatakan tahun bukan tahun berkat Tuhan tapi rahmat Tuhan. Dia ada perbedaan nih rahmat Tuhan dengan berkat Tuhan. Mengerti nak? Ayat berapa tadi yang tadi? Tahun rahmat Tuhan. Lukas 4 ayat 11 sampai 10 siang. Lukas 4 ayat 11 catat tahun rahmat Tuhan. Iya. Kenapa bukan tahun berkat Tuhan? Nah, dia menjadi berkat Tuhan itu rahmat Tuhan. Dan dia juga benar berkat Tuhan bisa hilang, rahmat Tuhan bisa hilang tak itu? Bukan? Berkat Tuhan bisa hilang, apakah rahmat Tuhan juga bisa hilang? Ya. Apakah itu menjadi kata yang sama? Oke, ya, ada dua domainnya.
Oh, Margo. Ya, mulai dari enam. Ingat pinang ikut-ikut na pining ya keterangan ni Atson na nanay ko sorot yan mengenai nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian Maria ini setelah dibayuti na pining adalah setelah Maria ini adalah berjumpa dengan Elizabeth. Ya, tapi konteksnya memang di sini tidak dibahas ya, suasana di situ memang tidak dibahas. Makanya dinam ada latar belakang ya, latar belakang bahwa Maria itu berniat untuk bernyanyi dan molo binerina kening bahwa Maria itu adalah menggambarkan, membongkar segala struktur apa kesombongan, keadilan, congkak, kerendahan, segala macam. Ya, di halaman 2 ayat keterangan ayat 51 sampai 50. Jadi nang suku di nang ahado latar belakang ini ya nyanyian Maria ini setelah berjumpa dengan Elizabeth. Dan yang kedua, apakah memang itu adalah kebetulan perjumpaan mereka itu atau memang sudah direncanakan oleh Tuhan? Apakah pertemuan mereka itu, perjumpaan mereka itu, termasuk juga nyanyiannya itu adalah yang atas ya sepengetahuan atau mungkin adalah dari Tuhan? Boleh tidak? Ya, 2 pertanyaan secara Markus. Yang pertama yang melatar belakangi Maria sampai dia harus bernyanyi. Yang kedua, apakah perjumpaan Maria dan juga Elizabeth ini memang kebetulan atau jangan-jangan ini sudah jadi rencana Tuhan? Pasalnya aku manulang. Ya, mulai tema apa kita perjalanan siang nama situasi kontakor. Jadi modus sukunya menakar yang diajak opak dua lui, apakah ini menjadi dasar bahwa Katolik yang menyucikan Maria modus salah satu dasar memang kita biara di Lukas ada yang opak berandon mapai hasil dari contoh Maria imam pada waktu siang. Ya, nah berdua pun Tuhan mantap perbedaan rahmat Tuhan berkat. Apakah rahmat bisa hilang seperti berkat itu nanti ada mah? Ya, mulai mah molo rahmat grace anugerah dia mah bahasa siolio ini bata tujuannya dapat dua pun lama pokok. Beda dia dengan berkat. Sampai mulai sada bagian lagi dari tahap porsiani alain mulai tapi itu dari suku-suku yang apakah rahmat bisa hilang? Ala grace tu yang memang penyertaan tu sesungguhnya ya dulu kalau misalnya berkati gultong Sohuido mato, anggora mati memang siap daripada sendiri. Sudah lewat lagi daripada yang kita bahwa memang hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah rahmat Tuhan. Itu memang. Jadi mau itu guna mulai tarik itu dah Sohuido mato anugerah itu bahasa daripada hari memang. Dan boy ku toko kami misalnya mana ku toko kami misalnya mana Allah memang segala sesuatunya itu semua negok ni maafin kita soal kerasa memang segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kita ini memang anugerah daripada Tuhan. Itu yang memang. Nah, menghitung saya suku-suku yang marhum nyanyian Maria ada latar belakang umbahnya mereka si Maria. Nah, karena yang kami inang kita berutuh pun memang semuanya latar belakang ini sih dari puji-pujian di sini mah. Ima jumpa gimana doa malaikat segala macam. Untuk dirajumi ibadah lebih semua hamba Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Itu pakai menurut penuain
ada pertanyaan tentang kebetulan atau tidak, Allah di Bible itu isakar si Maria lo naik baju panggo si Elizabeth. Dong baju pang ibadah do si Elizabeth, maka kan mana si Elizabeth sendiri luar biasa di diriku main iko peraro ibu Tuhanku di mana nanti itu si Maria. Dalam artian ini membuat dari Elizabeth kepada Maria bahwa dia adalah ibu dari Tuhan. Ini mulai ukak ni rohani mana, bisa dari mana perjumpaan di mana dua malaikat Gabriel, jalan, perjumpaan di mana dua Elizabeth bahwa ini adalah konfirmasi iman yang dia rasakan dengan perjumpaan dengan malaikat Gabriel di pasal di mana itu si Elizabeth, lupa di mana. Ini yang membuat dia untuk menyanyikan pujian itu di hadapan Tuhan yang hampir ada hubungannya dengan doa Hana. Gue tahu dari misalnya Samuel 2 ayat 1-10 yang dalam artian kenapa Maria bisa menyanyikan pujian ini, kenapa Maria bisa memuliakan Tuhan dengan Mazmur ini. Ternyata latar belakang Maria adalah orang yang sering membaca kitab suci, membaca Mazmur di dalam kehidupannya, sehingga dia pun mampu untuk memuliakan Tuhan dengan Mazmur yang dia sampaikan. Latar belakang di mana? Ternyata dia orang yang sering berhubungan dengan kitab suci. Ini bahasa saya kira dulu ibadah itu dua tanyang di sihanai ama di sadar seperti ini. Apakah kebetulan atau tidak sakap di batang memang dimajuk dabui kuasa tahe mengalir. Ya, melihat tema di terbit paduang. Silakan akan inang sitwa dua tonang, dan sitwa berapa tonang. Satu lagi akan inang jika tidak ada. Oh, inang sitwa berapa puluh. Akan boleh? Ya, silakan. Akan puluhan tahun. Terima kasih Inang. Kalau membahas Maria, banyak hal yang sangat menarik. Kalau di Katolik jelas ya emangnya Maria dikatakan Bunda Allah, dia diangkat ke surga. Nah kalau kita Protestan mungkin yang belum tahu, apakah kita punya kajian tersendiri yang menyatakan perbedaan? Bukankah kita Protestan adalah bukan duplikasi ya, tapi kita dari Katolik sebelumnya yang kita membentuk diri menjadi Protestan zamannya Martin Luther. Apakah ada kajian kita yang mengklaim, yang menjelaskan secara kajian teologisnya bahwasanya yang membedakan kita dengan Katolik seperti Maria di Katolik katakan diangkat ke surga, Maria itu tanpa dosa, Maria itu tetap perawan. Apakah kita punya kajian teologisnya yang mungkin perlu perbendaharaan pengetahuan kami oleh Ate? Lanjut kita sebelum tentang pembolon. Boleh dikuatkan sedikit karena Maria merasakan dirinya memposisikan diri seorang hamba, maka jiwanya itu memuliakan Tuhan, dan juga dia merasa kelakuan dirinya sebagai seorang wanita yang mendapat anugerah Tuhan, yang mau kita mungkin sebagai seorang perempuan atau perempuan ya. Kalau kita mungkin ya bukan cuma wanita atau siapapun kita, mungkin kalau diposisikan mungkin kepada kita ya, diangkat kita sebagai sesuatu yang membuat atau kedudukan atau sebagai apapun itu, seperti Maria ini diangkat dia atau dipandang Tuhan atau dipakai Tuhan dia menjadi seorang ibunya Putra Allah Yesus Kristus. Tetapi Maria ini yang hebatnya,
Maria tidak mencari panggung untuk dirinya menjadi dia menjadi sombong atau menjadi sesuatu yang hebat, tetapi dia selalu dia merasakan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang mendapat anugerah tadi, anugerah Tuhan yang besar sebagai seorang ibu yang memikul segala beban. Dan bisa kita lihat bagaimana Maria mengikuti perjalanan Yesus mulai dari dia mendapatkan anugerah tadi atau perbuatan itu menjadi seorang ibu Yesus sampai kepada kematian di salib Bukit Golgota. Kita lihat bagaimana seorang ibu ini yang selalu tekun mengikuti Yesus dan tidak banyak ngomong, tetapi diam dan memperhatikan dan memberikan kasihnya sebagai ibu yang benar-benar ibu yang penuh hati yang punya belas kasih dan hati yang selalu berfokus kepada keselamatan yang akan Tuhan bawakan kepada seluruh dunia. Itu yang sebenarnya yang dicerminkan seorang ibu ini, yaitu Maria. Nah, bagaimana dengan kita sebagai ibu di rumah tangga? Apakah kita mencerminkan juga sebagai ibu yang membawa keselamatan kepada anak-anak kita atau ibu-ibu kita? Nah, ini mungkin pertanyaan kepada apalagi ibu yang sering yang lebih banyak untuk berkomunikasi kepada anak-anak kita ya, atau ibu kita. Nah, ini untuk pelajaran mungkin buat kita, tetapi bukan cuma untuk ibu, juga peran ini juga untuk bapak. Bagaimana kita memerankan untuk keselamatan ini, bagaimana dengan kerendahan hati, dan juga dituliskan Maria melihat orang-orang yang jongkak di hadapan Tuhan, Maria melihat orang-orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Maria melihat bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan benar-benar. Terima kasih. Iya, Maria terima di Nasi 240 masukkan ayat Kaina Amang untuk kita bahwa sebisa mungkin kita juga ada seorang perempuan menjadi seperti Maria. Yang menjadi pertanyaan Nasi 240 itu nama dia harus yang memperlihatkan. Iya, melatih mah Bagaimana yang inaugurasi doma? Apakah kita punya kajian? Memang menurut kaji begitu, jadi tidak bersih dan usul. Alih pada umumnya, dari waktu Protestan dan Katolik memang ada perbedaan. Ya, dari waktu Maria, tetapi kita Protestan menghormati Maria, tetapi tidak mengkhususkan. Alih Indonesia memang menghormati dan bahkan mereka mengkhususkan Bunda Maria itu sendiri. Jangan dari waktu perbedaan nasi musik Bunda tabene dia kapan saja dia sakramentinasi dari waktu itu di situ awal itu ada sakramen perjamuan kudus, baptisan kudus tuh. Nasi ada itu. Bunda kaji noni Bunda tuh bilang kejam. Alai yang bareng kota memang di perbedaan ini jalan nasional dari Masian 95 dalil Martin Luther untuk memprotes tentang doktrin dan ajaran Katolik pada masanya memang itu sudah sorta mengapain dari berbeda tidak koordinasi. Nah pastinya yang paling didekatkan memang dari waktu keselamatan itu, bahwa memang mulai Protestan bahwa sholat pilih orang kaporsial itu nabi berdoa kita Indonesia ada orang kaporsial buat perbuatan kasih di Indonesia itu paling kodol nabi kabar yang paling umum nabi membedakan kita Indonesia. Jadi puasa dong pengkhususan Indonesia itu sebenarnya KPI ada ala putus tangan itu Kristus itu. Kristus itu memang
memang ada tidak nanti ya boleh dari mencoba kobaran di Batam di Portinho jalan memang Kristus sudah mulai tuh pepartitiannya si Maria, tetapi kita jangan lebih mencondongkan Maria, tetapi memang memfokuskan orang Kristus dong dalam arti soalnya tetap menghormati si Maria nah mengandung Yesus perdana di dunia. Ima juga nabi puasa tadi, mengkaji lebih dalam ulang kaji terlalu perbedaan yang sangat Protestan, do Katolik yang mudah beda. Siapa Bibel nabi ada perbedaan Bibel dan Mesias. Ekaristi ada bagi umum bahwa memang kalau roti dan angguri substansialnya memang langsung hidup. Ada daging roti dan anggur daging dan syarat Kristus. Hal kalau kita Protestan perhatian di simbol di jadi antar hal-hal sokin lebih puasa kami tarik untuk suku-suku ni inang bora di tona tarik untuk inang bora terpuluh nanti memang perempuan mana salah ina mana ibu rumah tangga memang keuntungan di rumah tangga memang mau tumpe di batu kubur song kobaran si Maria nakani naserai perokana yang tidak menyombongkan dirinya walaupun disebut sebagai ibu daripada Tuhan memang omat yang kota itu memang sokotiro saat ini memang tong dibaga secara rohani kerendahan hati jadi itu gugu di si Maria menjalani yang nabui sakta punya batang masa itu atau mani boluna menanti mana ya iman nabui pasal kami yang sangat saya dulu moderator ya mulia teman di amat pendeta atau orang laki-laki amat ina bahwa Maria itu sama seperti kita adalah manusia biasa yang juga membutuhkan juru selamat. Kalau juru selamat itu sebagai patut disobat yang ina selebihnya itu adalah manusia biasa yang membutuhkan juga juru selamat. Terlebih dahulu hormat silakan mengandung tema dari amat guru silakan. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sekudus didokter mengenai penulisan Bunda Maria merosotalakan sekitar tahun 500-an itu Tuhan Asia bisa dia agak nasibkan dia mana juga kan dia kalau itu lah bedanya mulai itu si Maria disot karena dia ibadah alai kebetulan anak dua kalau di mana pun itu masukkan tak iya boleh dengan yang guru tambahan ada usia Inang Pendeta Kristina Inang Bibel Pro mulai tema di inang moderator nama alian partikian non tuhani yang nunga macai torang di patorang amang pendeta Manulang suang-suang meminang bahan sermon naung pina adar ni inang diakonesta macai torang do hatorangan naon taringot tu si Maria molo di bahasa Latin turpukon didok magnificat manang memuliakan. Jadi puasa ikon adong puji-pujian non luar siang pamangan ni si Maria ala di ida ibana pabahenan di debata dia mana di ida si Maria pabahenan di debata bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu. Dia yang miskin, dia yang hina, alai ditugaskan Tuhan debata melalui suruh-suruhan. Nah di pasahat tuibana tugas bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Jadi ini adalah tugas yang sangat berat doon, apalagi ibana sahalak boru-boru kan.
apalagi dia juga miskin. Alai di sonna di ida si Maria bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu, mengangkat derajat kaum miskin yang ditolak dan yang tertindas. Jadi ahado nanang taida nagabe si pahuson-soron di palmolo tahun jojo dohita molo disuruh mangulahon aka ulaon olo dohita pitor menolak, ya kan, menolak. Misalnya disuruh laku bicara ke Iran, asa dipaso perangi tuala Amerika kan, mana mungkin kan Ido, mana mungkin aku seorang di Belpro, apalah kekuatanku kan Ido. Tapi disongsi Maria dan ngolo iba nama dok songon na hudok koni kan, juga iba ma 2000 tahun nasalpo masa songoni. Mana mungkin ningon ma impossible kan Ido. Tapi dibaca di sebelum ayat ini adong do disi hatani si Elizabeth doon nama dok aidang adong naso terpatu pada bata. Karena apa? Elizabeth si solhot ni si Maria itu kan sudah lama dia tidak punya anak. Aina mangula do di bagas doro si Zakaria kan, di do suruh-suruan ikon gabe-gabe do si Elizabeth. Nah, apa yang ngametua tongdo menyangkal di pabahenan ni debata suami ni si Elizabeth si Zakaria. Ya HP si Elizabeth porsia do ibana tutuhani. Jadi na dua boru-boruon Elizabeth dengan Maria dapat menerima tugas yang daripada Tuhan. Di soma na huida hauduhon ni si Maria do si Elizabeth jala di bagasan hauduhon na si Dei dengan tulus hati mau melakukan tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Jadi Ido bena topik minggu di tanggal 10 April marlas ni roha di bagasan Jehovah. Wama de bayan nasida napogos jongdo nasida kan. Wado bayan ni napogos marlas ni roha. Wado di bayan si Maria na yang rendah ini, perempuan yang masih muda marlas ni roha. Tentu dia akan mengalami banyaknya cercaan. Songonong di patorang inang moderator do amang pendeta manulang song-songon inang hatorangan ni bahan sermon nabina ini inang diakonisong alai disong mananaim taida amang inang bahwa Lukas sada ayat 30 itu nunga molo di bahasa Batak dibain doon dipertebal di bold ya. Jadi begitu juga lah di kehidupan kita sehari-hari yang tidak mungkin bagi dunia mungkin bagi Tuhan. Jala hitape ikon boy mahita dengan kerendahan hati menerima perkataan atau tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Imana huida sian turpukon napa dua hon na huida musek sian aka suku-sukun ni aka amak situan nakin bahwa kenapa Katolik itu mengagungkan ya dan mendewakan ale mengagungkan si Maria. Ya mungkin mereka memang ini masalah doktrin, masalah ajaran mereka. Dan boy kita menyatoikan alai nahuida basa ikon mengagungkan gereja Katolik di si Maria sehingga ada Bunda Maria doakanlah kami ninakan sehingga si Maria juga menjadi perantara kepada Tuhan Yesus. Karena dari sinilah mereka melihat latar belakangnya. Ala hauduhon ni si Mariaon, ala macai maoldo hati hai di bangsa Yahudi mengadopi halak hamil di luar pernikahan. Anggosonarion anggap biasa roh halak molo hamil di luar nikah kan. Ape molo hita HKBP kan ikon hona RPP do. Jadi lunga macetak kasdo di patorang amang manulang nakin bahwa itulah dulu doktrin mereka. Alai memang hita benda adong Protestan karena si Martin Luther yang memprotes bahwa kita semua lebih tinggi dari manusia adalah Tuhan. Allah Tuhan do nama nopa hita jolma. Kenapa harus kita mendewakan seseorang? Baiklah kita hanya
mengagungkan Tuhan si Panopai. Mau lihat ya mana kita sapi na moderator. Ya, boleh dengar ini yang video. Aman pendeta lainnya? Ya, aman pendeta Mandulang harus pendeta lainnya. Pasal Pak langsung tuh aman pendeta itu. Ya, imate imolea tema di partita tema non kita sonina partita Rinaldo lo mangiavano no simulato ni nanti kones partisi mengaleo si pangaruh ada tuh presiden kakaknya presiden partita presiden dari Lampung ala memang mengalih di rumah sakit jadi itu karena keluarga si pangaruh alisan presiden masuk betul di Palembang. Nah, lagi memang untuk kami na berjulu nabi nasahannya mengatakan akan ingat tali untuk rahmat bahwa berkat memang itulah persoalan terjemahan bahasa Indonesia. Alai mulut bahasa Batak tak kasus untuk ada mulut bahasa Batak diterjemahkan do kata di ayat 50 asimi rohanai. Jadi molo rahmat sohona di Roma 10 ekonomi sian kata haris mata sileho itu rahmat. Nah itu karena molo di Lukas ada ayat 50 dan haris diterjemahkan sehingga bukan rahmat terjemahannya karena asli rohani diterjemahkan sian kata eleos artinya asli roha itu eleos sama. Lain molo haris sinan bahasa Yunani di sini pasti terjemahannya rahmat. Nah jadi itu benar rahmat itu adalah haris mata pemberian si lehon mana talenta iman nata surat di Roma 12 ya memang Roma 12 ayat 1 itu nanti terjemahkan si kata haris. Jadi lebih tepat dong terjemahan bahasa Batak ala asini rohana dong diterjemahkan kata elosi. Nah demi nama ibu dosto amang magnificat Maria dohot edeni si Hana. Nadi sada Samuel itu 2 ya memang itu 2 ayat sada 1 mirip, sangat mirip bahkan 70% lebih sangat mirip nyanyian pujian Hana dengan nyanyian pujian Maria. Nah alani itu ada 3 hal nabui Thailand sian turbukto sian magnificat Maria. Nah berjulu pernyataan iman doang kiai Opa Floromora itu benar sangat terkenal loh. Ala memang Gabriel si Maria dibatibul rohak kudo Tuhani. Ini pernyataan iman yang bukan hanya lahir dari mulutnya saja, tapi memiliki latar belakang yang sangat dalam. Alanya ada kopat di tadi maknanya justru di bagasan ada warna di bagasan kelemahan ibana alat nomor 15 dope 10 tahun dope ibana dumina pada wahon bukan dari kalangan yang tanda kutip orang yang terpandang pada saat itu, bukan dari kalangan Farisi atau Sadusi atau kelompok yang lain pada waktu itu. Hidup benar dipatibul roh kudo Tuhani alai roh panidangyono dipatibul roh kudo Tuhani itu berawal dari statement dia yang di Dusada ayat saya salah manto sonani dokmi Tulubulan Gabriel Oksimalia mana posoni Tuhani duau saya saur matuau somon nani dokmi kan itu latar belakang isu nama. Nyanyian ini dinyanyikan oleh Maria lahir dari sebuah perjalanan iman. Pada awalnya dia tidak mau terima karena dia tidak mau. Kenapa? Ya banyak resiko yang harus dihadapinya. Tapi ketika Allah meyakinkan, tanda kutip meyakinkan dia, Rome mana saya sama tuh somon nani dokmi. Nah lahir sialima panindangiono dipatibul rohak kudo Tuhani. Maria ini roto kumida debata si palua al
Kan oma muse pengakuan dapat dua om. Si badua au. Tangan si badua na asing. Debata naro mendapatkan ibadah itu meyakinkan ibadah bahwa dari rahimnya akan lahir Mesias yang dijanjikan itu. Ino nama baik ibadah bahwa di dok ibadah si badua au. Ini masuk manusia akan alasan argumentasi di ibadah dia opak dual ditata podo hai tehon mina posonao perhatuau maawalan nyon bersudut-sudut hai tehon nai iman kaningan dia orang kecil karena dia lahir dari kalangan biasa, terus dia masih sangat muda dan lain sebagainya. Demi oma akan pemujian dan musik ayat yang mengikut 1 ayat 50 orang. Alamiah mang dohot kaminang tentu sehari palindan yang disimerior do nagade odolan di jamita di pertengahan atas minggu naro di minggu Misericordias Domini, minggu kedua setelah Paskah. 1 minggu kelima orang dalam suasana Paskah yang diakhiri dengan minggu Rogate, baru masuk tuh Hananae, Eksaudi, baru masuk itu minggu Pentakosta. Nah, imaman nabaroh atau kita di pertengahan kata di batipun rohak kudo Tuhani duni si badua audo debata. Imana boy itu pasangan kami amang dorot kami yang dungi nama itu tadi waktu posisi di Maria. Di Katolik sendiri kan ada dua jenis pemujaan kepada Allah. Dapat jodoh iman liturgi, dapat dua deposi. Jadi Maria itu ditempatkan bukan dalam liturgi, tapi dalam deposi. Jadi kalau liturgi Tuhan itu sedang hidup. Debata anak dohot di parbadia alai molo deposi oma penghormatan nasida tu si Maria, bukan berarti deposi ini sama posisinya dengan liturgi. Nah itu benar nyanyian Maria ini yang menjadi alasan argumentasi mereka menjadikan Maria masuk kepada deposi. Jadi deposi ope Petrus masuk ke deposi. Dohot akak tokoh-tokoh na asing bahkan Paus sendiri itu bisa dimasukkan sesuai dengan hasil dari sinode mereka menetapkan hal itu. Nah, itu memang posisi si Maria bagi Protestan bukan tidak berharga. Maria dengan segala kelemahan dan kekurangannya, alai somon naidok idongan tunakaningan, kita memang kan Kristosentris. Semua berpusat kepada Kristus. Jadi yang lain yang mendukung itu dalam peristiwa kelahiran sampai dengan peristiwa kebangkitan semuanya untuk mendukung Kristosentris ini. Itu perbedaan di doktrin dohot Katolik. Kristosentris adalah pusat dari pengajaran gereja Lutheran. Ini memang dapat dipasang kami, kalau kami mampu kita. Ya, berarti mati yang makan saja. Mari kita siap buku yang di nomor 754. Dinamakan Tuhan
Asing rohama di Tuhan asawa menamang ti kasih selalu kabar lagi dunia. O menamang ti akan sinakabar ni rohana nang ibuhi matuto di Tuhan uliya mo na di Tuhan. Asawa na marunong Tuhan o namang ti kanapuson. Umubi mga pagkita namin ang pagkita resort na mamulo uriyang kagawin palibangan ni Tuhan. Asiruham na kami pisalut na karuman na sila ng arbugas na kabarkaya ni uriyang potong ramtang leong ay pasok ni kami na marbugas si mga tungan ni uriyang na ni Tuhan. Mula ti Maria kadingkan ni Basam Jalaleo matuhami ni Tuhan ang kahabisuhon laho madalan yang kada dengan nyo asadia pe akan nasinakapan ni rohanami martitiasi ni roham tentu sini yang dihani ni Tuhan. Ibata Jehovah manami mulati ma diangka pasu-pasu bisa luna karuas ni Buriam yang lumubi ma di Tuhan dia karuas ni Buriam nang makilalau dengan ni basa nang malu siana karagam ni kabar sahito na sombong di mamatang ni Sida. Ima inya situa dubaturua urusiaan amang es na pitubulu urusiorus amang sinaga buru barhusik nyair tampunan en boru tabang dohot na para bulit oleh Tuhan ima te sirigar buru-buru kan sudah siapa sakit mulai mendidikkan ibasa dari Tuhan yang mengalir hai pasok tunasida yang tentu memperbulu tunasida setentu di bagasan hai pasok naseku jala menghidup PHP itu dia kerawan nami yang proses muriam atau mau sombong kebebasan itu di bawah tunasida asahoma nama ngalir hai pasok tunasida imali Tuhan nyonya agi manulang burung nababan napusong Pandita Kristina buru situ mora napusong amang Pandita Simon manurung buru mani nyonya dohon amang SPH Simanjuta inang situ ada sel buru kopi amang S Jabat guru situ mora Jans Arson si hobi dohon